Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Anak-anakku sekalian, pada hari kedua MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah, kita akan bahas materi tentang keutamaan ilmu dan juga adab-adab dalam belajar atau mencari ilmu ya. Anak-anak sekalian, bahwasanya ilmu itu berasal dari bahasa Arab. Berasal dari kata alima ya'lamu ilman. Alima ya'lamu artinya mengetahui ya. Ilman atau pengetahuan. Jadi secara bahasa ilmu adalah pengetahuan, wawasan. Nah, kalau biasa secara syar'i ya, atau istilah syar'i, ilmu ya, berkaitan dengan semua ya, pengetahuan, wawasan yang bermanfaat ya, bagi hamba seorang untuk dunia, agama dan dunianya ya. Di ilmu ini ada yang mencari ilmu itu wajib ya. Hukumnya sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Ya. Jadi mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, orang yang Islam ya. Nah, wajib di sini ya. Ilmu apa sih yang wajib? Nah, wajib itu kan fardu, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah ya. Fardu ain itu wajib bagi setiap individu, setiap orang ya. Adapun kalau fardu kifayah hanya kewajiban yang terwakilkan. Kalau sudah ada yang mempunyai ilmu tersebut, maka yang lain tidak wajib lagi ya. Yang termasuk yang mencari ilmu yang hukumnya wajib adalah ilmu yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah, itu hukumnya wajib ain atau fardu ain ya. Wajib semua umat Islam itu ya mengetahui ilmu tentang ibadah kepada Allah ya. Ibadah harian ya. Misalkan bersuci ya, itu wajib tahu ya, hukum-hukum bersuci ya. Kemudian lagi sholat, tata cara sholat ya, itu harus tahu. Syarat rukun yang membatalkan sholat harus tahu ya. Itu wajib, karena ilmu itu mendasari amalan. Jadi al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu harus ada sebelum ucapan dan perbuatan. Jadi ucapan perbuatan harus didasari dengan ilmu. Makanya banyak sekali ya ilmu yang wajib bagi individu ya tadi yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah ya. Baca Al-Quran, sholat ya. Kalau misalnya Ramadan ya belajar ilmu tentang puasa Ramadan ya. Kalau ingin berhaji harus mengetahui ilmu tentang haji ya, manasik haji dan seterusnya. Dan juga zakat ya, harus paham berapa nisab ya, dan seterusnya. Oleh karenanya ya, karena ilmu itu hukumnya wajib, maka kita harus ya bersemangat dalam belajar mencari ilmu ya. Kalau termasuk yang wajib kifayah atau fardu kifayah, contohnya ilmu tentang tafsir ya, yang ilmu kedokteran ya, itu termasuk fardu kifayah ya. Jadi hanya segelintir orang sudah tahu, maka yang lain gugur ya. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan menjelaskan tentang keutamaan ilmu ya.
diambil dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kita lihat ya, keutamaan ilmu. Ya. Yang pertama Allah berfirman di dalam surah Toha ayat 114, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa qur rabbi zidni ilman. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya. Dan katakanlah, wahai Muhammad, berdoalah. Ya. Jadi Nabi Muhammad disuruh berdoa kepada Allah. Rabbi zidni ilman, itu doanya ya, sering dibaca ketika kalian mau belajar ya. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ya. Jadi kita disuruh berdoa supaya ya, ilmu kita bertambah. Bukan hanya berdoa, kita harus suruh ya, mencari ilmu. Bukan hanya berdoa, mencari ilmunya pun berusahanya ya, selamping berdoa ya. Seperti tadi hadis yang disampaikan pertama kali ya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim ya. Jadi kemudian kita berdoa agar ilmu yang kita cari atau yang kita belajar itu supaya kita mendapatkannya dan menjadikan ilmu tersebut ya, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat ya. Jadi itu keutamaan ilmu yang pertama adalah ya, supaya kita diberitahu untuk menambah ilmu sebanyak-banyaknya ya. Karena saking pentingnya ilmu. Yang kedua ya, keutamaan ilmu adalah semakin ilmu itu bertambah. Ini ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama Islam ya. Semakin bertambahnya ilmu maka menjadikan seorang takut kepada Allah ya. Ya, jadi ilmu itu berkaitan dengan khasyah, takut kepada Allah dan takwa kepada Allah ya. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 28, Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah al-ulama. Nah, al-ulama itu apa artinya? Artinya orang-orang yang berilmu. Jadi kalau orangnya satu, orang berilmu satu namanya alim. Tapi kalau berkumpul orang satu ataupun banyak orang-orang alim namanya ulama. Ulama itu banyak orang ya. Orang-orang yang berilmu. Itu artinya dari ulama. Jadi ulama di sini biasanya ilmu-ilmu tentang agama ya. Ini jadi semakin dia berilmu ya, terutama tentang Allah ya, ma'rifatullah namanya, mengenal Allah, mengenal nama-nama Allah ya, mengenal sifat-sifat Allah dan mentadaburi ciptaan Allah, mentadaburi ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, maka ia akan semakin takut ya, kepada Allah, takut melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah ya. Nah, di sini jelaskan sebenarnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah yang lain adalah para orang-orang yang berilmu atau ulama ya. Yang ketiga, ilmu bisa mengangkat orang yang mempunyainya, yang punyanya itu tinggi derajatnya di sisi Allah ya. Jadi semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi pula derajatnya di sisi Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang yang beriman di antaramu dan orang yang diberi pengetahuan beberapa derajat. Jadi orang-orang yang berilmu yang diangkat derajatnya adalah orang yang beriman. Orang yang beriman dan orang yang berilmu. Ya.
Kalau berilmunya saja tanpa beriman tidak berguna. Jadi orang yang beriman kemudian ia berilmu, ya, Allah akan tinggikan derajatnya. Selanjutnya yang keempat, orang yang berilmu itu akan menjadi rujukan, ya, bagi orang yang tidak berilmu. Rekomendasi oleh Allah untuk orang yang berilmu supaya dimintai, ya, pertanyaan, ya, dimintai penjelasan tentang suatu hal kaitannya dengan, terutama kaitan dengan agama. Ya. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 43, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahli zikir jika kamu tidak mengetahui. Ya. Jadi kita diberitahu untuk bertanya. Ahli zikir ini adalah ahli ilmu. Nah, jadi ketika kita tidak mengetahui, ya, maka bertanya tentang masalah agama. Merasa bodoh, merasa jahil, bertanya kepada ahlul ilmi, ya, orang alim, ya, para ulama, ya, sehingga benar pepatah malu bertanya sesat di jalan. Jadi kalau kita tidak tidak mau bertanya, ya, malu, ya, kemudian kita melakukan sendiri, ngarang-ngarang sendiri, maka kemungkinan besar akan tersesat. Jadi maka bertanyalah kepada ahlinya, orang-orang yang berilmu, yang benar ilmunya, ya, yang sumbernya jelas, ya, sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah dan hadis Nabi, kemudian dijelaskan oleh para sahabat, para salafus salih. Itulah yang patut dimintai pertanyaan. Kemudian yang kelima, orang yang berilmu namanya digandengkan, kesaksiannya digandengkan dengan kesaksian Allah dan para malaikatnya. Sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 18 Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu walul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan atau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian atau bersaksi yang demikian. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi ayat ini dijelaskan bahwasanya Allah bersaksi, malaikat bersaksi, dan diikuti dengan ahli ilmi. Ya, orang yang berilmu juga bersaksi. Jadi digandengkan orang yang berilmu dengan persaksian Allah dan malaikatnya. Ini mulia sekali. Ya. Orang yang berilmu disebutkan persaksiannya, digandengkan persaksian dengan persaksian Allah dan para malaikatnya. Inilah kedudukan yang tinggi. Ya. Orang-orang yang berilmu sampai disebutkan persaksiannya setelah persaksian Allah dan para malaikatnya. Yang selanjutnya, ini dari hadis Nabi bahwasanya orang yang keluar atau bepergian atau menempuh jalan, ya, berusaha untuk mencari ilmu, ya, keluar dari rumahnya, keluar dari negerinya, ya, keluar dari kampungnya, niatnya apa? Untuk mencari ilmu, ya, maka Allah akan memudahkannya masuk surga. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda,
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan, menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi orang yang gemar ataupun semangat belajar mencari ilmu akan Allah mudahkan jalan ke surga. Kenapa demikian? Karena surga ya, akan dimasukkan oleh orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Dan beramal soleh itu sah jika didasari dengan ilmu. Ya. Karena al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Ya. Amal soleh itu akan bisa diterima kalau didasari dengan ilmu. Dan dengan ilmu itu juga kita mengetahui hukum-hukum Allah, hukum-hukum Islam. Makanya Allah akan mudahkan ia menuju surganya Allah. Semoga kita termasuk ya, penghuni surga yang Allah janjikan. Kemudian hadis yang kedua, orang-orang yang berilmu ya, itu adalah pewaris para nabi atau para ulama, itu adalah pewaris para nabi. Ya. Rasulullah SAW bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman walakin warrathu al-ilm. Faman akhadahu akhadha bi khadzin wafir. Ya. Jadi para ulama adalah pewaris para nabi. Jadi ulama, jadi orang-orang yang berilmu ya, itu adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Apa itu dinar dirham? Kekayaan ya. Kalau zaman sekarang tuh duit ya, dinar dirham. Kalau dulu dinar itu mata uang emas. Jadi nilainya senilai emas ya. Jadi terbuat dari emas, keping emas ya. Kalau dirham itu mata uang perak ya. Jadi para nabi tidak mewarisi kekayaan dunia, tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Ya. Maka dari itu barang siapa yang mengambilnya, mewarisi ilmu tersebut, ya, ia telah mengambil bagian yang cukup, yang sangat beruntung. Ya. Orang yang bisa mewarisi ilmu ya, dari para nabi, maka dia orang-orang yang beruntung, ya, yang bahagia, ya, orang yang beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar, ya, dan untung yang berlipat ganda. Nah, itu jadi para ulama adalah para pewaris nabi. Ya. Ulama tentunya ulama yang benar, ulama yang berjalan di atas jalannya para nabi. Karena ada ulama yang su'. Ulama su' itu adalah ulama yang buruk yang mengajak kepada ya, keburukan, mengajak kepada neraka jahanam. Jadi ulama yang di sini ada ulama yang mewarisi para nabi, yakni ilmunya para nabi. Ya, cara beragamanya para nabi. Itu yang benar-benar yang mewarisi ya, sebagai pewaris nabi. Yang selanjutnya, hadis yang ketiga, ilmu ini kalau diamalkan, diajarkan, akan menjadi pahala jariah, akan terus mengalir ketika ilmu tersebut diamalkan. Ya. Dimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salih yad'u lah." Idza matal insan, apabila manusia mati, inqata'a amaluhu, maka putus, tidak bisa beramal. Kalau sudah mati manusia tidak bisa beramal, sudah putus. Ya. Jadi nggak bisa ya manusia kalau sudah, karena amal ini
tempatnya di dunia. Sedangkan di akhirat atau di alam barzakh, alam kubur tidak ada lagi amal. Adanya hasil ya. Itu semua terputus kecuali ada pengecualian di sini illa min salasin dari 3 hal. Yang pertama adalah sedekahun jariyah. Sedekah jariyah hari berinfak atau bersedekah untuk kepentingan umum atau untuk sesuatu yang bermanfaat ya. Ya. Yang kemudian itu terus manfaatnya terus ya. Seperti bersedekah menggali sumur untuk kepentingan umum. Selagi sumber tersebut ya dipakai dan airnya masih ada, walaupun orang yang bersedekah tadi sudah mati, maka pahala tetap mengalir. Ya. Juga membangun masjid, ya. Ketika masjid tersebut dipakai untuk sholat, maka ia dapat pahala. Ya. Sholat meskipun ya, orang tersebut sudah meninggal dunia. Ya. Terus mengalir. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu ketika diajarkan kepada orang lain dan orang tadi mengamalkan apa yang kita ajarkan, maka kita mendapatkan pahala seperti pahala amal dari orang tadi tanpa dikurangi pahala amal orang tadi ya, yang mengamalkan ilmu kita. Lalu kita sudah meninggal, ya, misalnya kita mengajarkan sholat, kemudian diamalkan oleh yang kita ajarkan sampai meninggalnya, maka ketika kita wafat pun pahala dari orang tersebut, amal tersebut akan mengalir kepada kita. Mereka juga dapat ya, dengan amalnya tanpa dikurangi pun ya. Ini luar biasa ya, pahala jariyah bagi ilmu yang bermanfaat. Awaladin soleh ya da'ulah, ataupun pahala yang mengalir itu adalah punya anak soleh ya, orang soleh yang kita didik ya, sampai menjadi orang soleh, maka kita dapat pahala kesolehan dari anak kita ya, kalau kita punya anak yang soleh ya. Itu yang keempat ya, tanda kebaikan seseorang ketika ia paham terhadap agama ya. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Jadi kalau Allah ingin seorang itu mendapat kebaikan ya, maka Allah akan memberikan kepadanya kepahaman tentang masalah agama ya. Jadi ketika Allah memberikan menghendaki orang tersebut baik, bukan dikasih harta yang banyak, bukan dikasih anak-anak yang banyak ya. Tetapi ketika Allah menghendaki seorang baik, itu akan diberikan pemahaman ilmu tentang masalah agama. Kalau harta, anak itu bukan tanda kebaikan, itu namanya ujian. Yang mana Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Semuanya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian. Bisa menjadi ya, ladang pahala, juga menjadi ladang dosa ya, kalau tidak bisa mengelolanya atau melaksanakan amal tersebut. Nah itu ya, jadi tanda baiknya seorang hamba akan diberikan oleh Allah pengetahuan atau ilmu tentang agama. Yang kelima, keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah tapi tanpa ilmu, seperti ya, kedudukan Rasulullah dengan orang biasa. Ini sangat jauh sekali kedudukannya. Rasulullah kedudukannya sangat tinggi, sedangkan orang yang biasa, yang awam itu jauh ya kehidupannya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, fadlul alim alal abid
kafadli ala adnakum. Keutamaan ahli ilmu atas ahli ibadah tapi tanpa berilmu ya. Ini ahli ibadah asal ibadah saja tapi tidak dasar dengan ilmu, seperti keutamaanku atas orang yang rendah di kalian, di antara kalian. Pentingnya ilmu sebelum beribadah ya. Jadi makanya di sini orang yang berilmu itu lebih utama daripada orang ahli ibadah yang ibadah terus tapi tanpa dasar dengan ilmu. Karena ibadah yang tanpa didasari dengan ilmu itu lebih banyak menyesatkan ya daripada mendapat pahala. Karena ibadahnya asal-asal saja, tidak diterima oleh Allah. Bahkan bisa menjadi menyesatkan manusia yang lain. Karena itu kedudukan orang yang alim ya, lebih utama daripada abid. Abid itu orang yang ahli ibadah tapi tanpa dasar ilmu. Ya. Yang keenam, hadis yang keenam ya. Majelis ilmu ya, itu seperti taman-taman surga. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza maratum biriyadil jannah farta'u." Qala ma riyadul jannah? Qala hilaqul dzikr atau halqul dzikr. Ya. Jika kalian melewati taman surga atau taman kebun di sini ya, taman surga jannah kan, maka mampirlah, makan minumlah. Apa yang dimaksud dengan riyadul jannah? Ya. Para sahabat bertanya. Rasulullah bersabda, yaitu halaqah zikir, halaqah ilmu atau majelis ilmu. Itu ibarat taman-taman surga. Ya. Maka kita ikuti ya majelis ilmu yang di situ dijelaskan ilmu yang hakiki. Apa itu ilmu yang hakiki? Qala Allahu wa qala Rasul. Ilmu yang benar, ilmu yang sejati itu firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi, itulah ilmu yang sejati ya. Ilmu yang paling tinggi ya. Qala Allah wa qala Rasul. Apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasul sabdakan, itulah ilmu yang syar'i, ilmu yang hakiki. Nah, itu demikian ya. Keutamaan ilmu berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Sedangkan sekarang kita akan ke pendapat ulama. Asal ulama itu ya, pendapat ulama ya. Yang pertama dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi ini ya, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi ya. Pernah berkata, ta'allamal ilm fa inna ta'allamahu laka hasanah wa talabahu ibadah wa mudzakaratahu tasbih wal bahtha anhu jihad wa ta'limahu man la ya'lamuhu shadaqah wa badlahu li ahlihi qurbah. Carilah ilmu, belajarlah tentang ilmu syariat atau ilmu Islam, karena mempelajarinya adalah suatu kebaikan untukmu. Ya. Mencari ilmu, ya. Belajar bersungguh-sungguh mencari ilmu adalah ibadah. Saling mengingatkan tentang ilmu atau saling berwasiat, ya. Nasihat tentang ilmu, ya. Atau tentang membahas, ya. Ini membahas suatu ilmu adalah jihad. Dari saling mengingatkan tentang ilmu tasbih ya. Membahas suatu ilmu jihad, mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahui adalah sedekah. Mencurahkan tenaga untuk belajar dari ahlinya adalah suatu qurbah. Qurbah ini bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi semua yang berkaitan dengan ilmu ya maka itu terpuji ya. Baik dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ilmu di sini adalah ilmu syar'i ya. Yang tadi disebutkan ya. Ilmu tentang qala Allah wa qala Rasul ya. Kemudian yang kedua, sahabat Ali ya. Radhiyallahu anhu berkata, al-ilmu khairum minal mal. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal wal malu
tunqasihul an-nafaqah wal ilmu yasbu bil infaq. Al-ilmu khairun minal mal, artinya ilmu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka, ilmu menjagamu. Kalau harta sebaliknya, kamu yang menjaganya. Ilmu kalau harta berkurang kalau dibelanjakan, tapi kalau ilmu diinfakkan atau disebarkan, maka bertambah. Ya. Itu menurut sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian yang ketiga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar itu berarti anaknya Umar bin Khattab. Ya. Jadi sahabat Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah. Ya. Biasanya orang Arab kalau nama Abdullah ya tidak disebut, tapi disebut bapaknya. Maka di sini disebut Ibnu Umar. Aslinya namanya Abdullah bin Umar. Abdullah anaknya Umar. Ya. Jadi biasa disingkat Ibnu Umar. Jadi dari anaknya Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Semoga Allah meridhai Abdullah dan juga bapaknya yakni Umar. Ia berkata, majlisu fiqhin khairum min ibadati sittina sanah. Majelis ilmu yang menjelaskan tentang hukum halal haram, ya. Menjelaskan tentang ma'rifatullah, ya. Menjelaskan tentang akhlak dan sebagainya tentang agama Allah, itu lebih baik daripada sekedar ibadah 60 tahun. Tapi tidak disari dengan ilmu, ya. Jadi lebih utama ya majelis ilmu daripada ibadah 60 tahun lamanya. Ini menurut sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, Imam Syafi'i ya, mazhab. Ya. Mereka berkata, "Man la yuhibbal ilma la khaira fihi." Siapa yang tidak mencintai ilmu agama, tidak ada kebaikan baginya, ya, untuknya. Jadi orang yang tidak tertarik dengan ilmu agama, coba ya acuh dengan ilmu agama, jadi tidak ada kebaikan. Ya. Karena tadi itu berdasarkan hadis Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki dia kebaikan, maka dipahamkan tentang agama, ilmu tentang agama. Maka kalau orang yang tidak merasa butuh atau cuek ya, atau ya menyepelekan ya ilmu agama, maka tidak ada kebaikan padanya. Kemudian selanjutnya dari Imam Syafi'i juga ya, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, juga mengatakan thalabul ilmi afdalu min sholatin nafilah. Ya, mencari ilmu itu lebih utama daripada salat sunnah. Lebih utama salat sunnah, karena salat sunnah pun ya itu membutuhkan ilmu. Ya. Maka mencari ilmu, dia belajar itu lebih baik daripada salat sunnah. Bukan salat wajib, salat sunnah ya. Karena saking pentingnya mencari ilmu. Dan juga beliau berkata juga, laisa ba'dal faraid afdal min thalabil ilmi. Tidaklah sesuatu ya, setelah yang wajib yang paling utama adalah selain menuntut ilmu. Jadi yang paling utama adalah mengerjakan yang wajib, sholat lima waktu dan seterusnya. Baru yang setelahnya adalah mencari ilmu. Ya. Itu lebih utama daripada ibadah sunnah. Karena mencari ilmu adalah ibadah wajib. Maka yang wajib itu lebih utama daripada sunnah. Nah, di sini jelas. Kemudian Atha rahimahullah ya, seorang tabi'in. Kemudian berkata, majalisul dzikri hiya majalisul halal wal haram. Kaifa tashtari wa tabi' wa tusalli wa tasuma wa tasumu wa tankihu, tutalliqu wa tahujju wa asbahu
dzalik. Ini pengertian tentang ilmu ya, ilmu yang disyariatkan. Atau majelis zikir adalah majelis yang di dalamnya membicarakan atau membahas ilmu berkaitan dengan halal dan haram, hukum-hukum Islam. Dan juga tata cara jual beli yang halal, yang berkah, yang bebas dari riba dan sejenisnya. Juga tentang bagaimana cara melaksanakan sholat, puasa, menikah, cerai, haji dan lain-lain. Jadi majelis zikir, majelis ilmu itu pembahasan seperti itu. Pembahasan tentang hukum-hukum Allah, tentang bagaimana beribadah, bagaimana cara berakhlak, bermuamalah. Itu termasuk majelis ilmu. Artian dari majelis ilmu. Dan yang terakhir dari perkataan ulama Imam Asy-Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin di dunianya baik, atau barang siapa yang ingin dunia, maka baginya harus memiliki ilmu. Barang siapa yang ingin akhirat, maka baginya harus dengan ilmu. Itu pun keduanya. Man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, dan barang siapa yang lagi dunia dan akhiratnya baik, maka juga harus dengan ilmu. Nah, di sini sebenarnya ada kata-kata mutiara ya, kita bisa baca ini ya untuk penyemangat kalian belajar di rumah. Ya, ada kata-kata pepatah bahasa Arab ya, itu bukan hadis. Contohnya manjadda wajada, barang siapa yang sungguh maka dia akan mendapatkan apa yang ia inginkan atau mendapatkan ia. Dan ada lagi man sabar dzafar, barang siapa yang sabar beruntunglah ia. Kemudian man sara ala darbi wa shalah, barang siapa yang berjalan pada jalannya maka sampailah ia. Kemudian man qalla sidquhu qalla sadiquhu, barang siapa yang sedikit kejujurannya maka sedikit pula temannya. Jadi kalau ingin banyak teman maka harus jujur, jangan sering berdusta ya. Karena juga berdusta ini ciri-ciri orang munafik ya. Kemudian juga ada pepatah jalis ahlas sidqi wal wafa, maka bertemanlah atau bergaulah dengan orang yang jujur dan menepati janji ya. Jujur dan menepati janji ya. Itu ciri orang beriman. Sedangkan orang yang bohong dan ingkar janji termasuk orang-orang ciri orang munafik ya. Dan ada lagi waddatus shadiq tadharu waqta dik ya. Barang siapa kecintaan ketulusan teman itu akan tampak pada waktu kesempitan ya. Jadi seorang teman sejati itu bisa terlihat kalau kita sedang sulit ya, atau sedang susah ya. Orang saja akan menghibur kita, membantu kita. Bukan teman pada waktu kaya saja, tapi ketika kita jatuh atau miskin, maka teman yang sejati akan tetap ya berteman dengan kita. Nah, itu maksudnya. Kemudian amal ladzatu illa ba'da ta'am ya. Tidaklah kalimat itu kecuali setelah kemarihan. Jadi tidaklah seorang ya mendapatkan kenikmatan, merasakan kenikmatan kecuali setelah dia susah payah mendapatkannya. Dan juga jarib walahid takun arifan. Jadi cara kita mengambil ilmu ya, belajar itu coba, kemudian perhatikan dengan sesama, kemudian kita akan tahu ya. Jadi harus terjun praktek ya, kemudian kita harus benar-benar memperhatikan ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu sejak buaya sampai yang lahat atau sampai mati. Ini bukan hadis ya. Banyak orang yang mengira ini hadis, tapi ini adalah kata-kata Arab ya.
Kemudian ada lagi baydatul yaum khairum min dajajatil ghad. Ya. Telur hari ini lebih baik daripada ayam esok hari. Jadi yang sekarang lah yang benar-benar nikmat. Kalau yang belum, ya besok itu belum jadi nikmat kita. Yang nikmat itu yang kita rasakan sekarang. Jadi al-waktu asmaul minadzahab. Jadi waktu ini lebih mahal daripada emas. Berharga sekali waktu ini. Dan orang banyak sekali yang banyak membuang-buang waktu ya. Karena waktu padahal tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-haq al-aqlus salim fil jismil salim ya. Akal yang sehat itu terletak pada badan yang sehat. Ini. Kemudian juga khairul jalis di zaman kitab. Sebaik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku. Jadi perhatikanlah buku sebaik-baik teman kita ya, yang menemani kita dimanapun. Karena itu adalah sumber ilmu. Man yazra yahsud. Barang siapa yang menanam pasti akan memanen atau memetiknya. Jadi kalau kita ingin memanen hasil maka harus kita menanam. Kalau ingin bisa hasil yang baik maka kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Tidak khair ashab. Ya. Dulu kan khair. Jadi sebaik-baik teman adalah orang yang menunjukkan kamu akan kebaikan, bukan orang yang membenarkan saja. Jadi ketika kita salah maka dia menasihati ataupun membenarkan, bukan membenarkan, jadi menasihati atau menunjukkan kesalahan tersebut ya, supaya kita memperbaikinya. Kemudian laulal ilmu lakana nas kal bahaim ya. Kalau saja tidak ada ilmu, misalnya manusia seperti binatang ya. Jadi ilmu ini membedakan antara manusia dengan binatang. Al-ilmu fis siwar kan-naqsi 'alal hajar. Ya. Belajar ilmu di waktu kecil itu seperti menulis di atas batu. Sebaliknya, al-ilmu fil kibar kan-naqsi 'alal ma. Ya. Belajar di waktu tua, ya. Sudah tua baru belajar, maka itu seperti menulis di atas air ya. Jadi kalau belajar dari kecil maka akan selalu kuat ya ingatannya. Tapi kalau sudah besar, sudah tua, sudah banyak pikiran ya, sulit itu masuk ya. Tidak akan kembali antar ja'al ayam allati madat, tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Jadi kalau yang hari yang telah berlalu maka tidak bisa kita mengulanginya lagi. Kemudian belajar waktu kecil dan amalkan waktu besar ya. Ta'allaman saghiran wa'mal bihi kabiran ya. Dan al-ilmu bila amrin kasyajari bila samar. Ya, ilmu tidak diamalkan seperti pohon yang tidak ada buahnya. Ya, diamalkan ya. Kemudian al-ittihad asasun najah, bersatu pangkal keberhasilan. Bersatu kita teguh ya. La tahtakir miskinan wa kun lahu mu'inan. Janganlah kalian menghina orang miskin, bahkan jadilah penolong baginya ya. Kemudian asyrafu bil adab la bin nasab. Jadi kemudian seorang itu dengan adab, kesopanan, bukan dengan nasabnya ya. Walaupun keturunannya ya kiai, keturunannya habib ya, keturunan nabi, tapi dia tidak punya adab maka tidak mulia. Yang mulia itu ya ditinggal dari kesopanan, adabnya, ya, akhlaknya, ya, ilmunya, dan ketakwaannya. Itu yang menjadikan seorang ya, tinggi derajat di sisi Allah. Dan selamatul insan fi hifdzil lisan ya. Keselamatan manusia itu dalam penjagaan lidahnya. Jadi kalau ingin kita selamat maka jagalah lisan. Kalau sekarang bukan hanya lisan, tapi ibham, ya, jempol pun, ya, itu menjadi sumber keselamatan. Ya, jadi kita bermain HP, ya, dengan jempol ini bisa menjadi bencana juga bisa keselamatan terkadang menggunakannya.
Adabul mar'i khairun min dhabihi. Adab seorang itu lebih baik daripada emasnya. Jadi seorang yang akhlaknya benar, yang baik, ya, itu lebih berharga daripada hartanya. Kemudian su'ul khalqi, ya, di kerusakan budi pekerti itu menular. Makanya ada kata lain, ada hadis ya, as-sahib sahib. Ya, itu hadis atau perkataan ulama ya. As-sahib sahib. Jadi teman itu ya, menarik teman yang lainnya. Ya, makanya kalau bergaul dengan akhlak yang baik ya, orang yang berakhlak yang baik jangan sampai bergaul dengan akhlak yang buruk, akan bisa menular kepada kita. Kemudian afatul ilm an-nisyan. Ya, bencananya ilmu itu dengan lupa. Ya. Kalau sudah lupa, nah ini ya, bencana ilmu yang dilupakan. Ya. Makanya disuruh kita menulis ilmu. Ya. Qayyidul ilmi bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. La tahtakir man dunaka likulli syai'in mazina. Ya. Jadi jangan menghina seorang yang lebih rendah daripada kamu, karena segala sesuatu itu punya kelebihan. Setiap orang punya kelebihan, jangan sampai menghina ya. Karena dalam hadis tibabul muslimin fusukun wa qitaluhu kufrun. Ya. Menghina orang muslim itu fasik, membunuh orang muslim itu kafir ya. Baik, kita lanjut ke adab penuntut ilmu ya. Adab penuntut ilmu. Ini banyak sekali adabnya, kita ya singkat saja dari misalkan ya. Jadi 60 adab penuntut ilmu syar'i ya, dari kitab Mu'allim fi Adabil Mu'allim wa Muta'allim ya. Artinya petunjuk adab ya. Adab bagi mu'allim, mu'allim itu guru, dan muta'allim orang yang belajar atau muridnya. Karena dari Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Latif al-Syekh ya, rahimahullah. Yang pertama, kalau kita belajar ya, baik itu belajar di sekolah ataupun di masjid ya, atau nanti ketika pesantren ya, ini harus dipegang ya. Yang pertama, seorang penuntut ilmu atau mencari ilmu, orang yang belajar harus ikhlas niatnya dalam mencari ilmu. Tadi ikhlas maksudnya karena Allah, karena kita melaksanakan perintah Allah, karena menuntut ilmu ini perintah Allah ya. Jadi sudah dijelaskan darinya. Bukan tujuan dunia, bukan untuk pamer ya, supaya dikatakan kiai, supaya dikatakan apa namanya, syekh, ustadz ya, dan sebagainya. Jadi niatnya ikhlas karena kita cari ilmu itu semata-mata karena melaksanakan perintah Allah. Nah, mencari ilmu atau talabul ilm itu adalah ibadah. Dan orang yang mencari ilmu karena tujuan dunia ya, karena ingin pujian dan lainnya, maka dia terancam oleh azab Allah, neraka jahanam. Yang kedua, hendaknya memiliki percaya diri yang kuat ya. Jadi ketika kita belajar, kalau misalnya nggak paham, jangan sungkan-sungkan, jangan malu untuk bertanya ya, sesuatu yang tidak mengerti ya, jangan sampai kita minder ya, sampai kita tidak bisa mengerti, harus ya, percaya diri, optimis ya, kita bisa mendapatkan ilmu itu ya, percaya diri ya, kuat ya. Yang ketiga, senantiasa menjaga syiar-syiar Islam. Nah ini penting ya. Jadi orang yang belajar
harus menjaga syiar hukum Islam yang zahir seperti sholat berjamaah di masjid. Ya, ini penting ya bagi laki-laki. Bahkan sebagian besar ulama mengatakan sholat berjamaah di masjid itu wajib bagi laki-laki. Ya. Kalau perempuan sebaiknya di rumah. Ya. Dan juga menebarkan salam, ya, assalamualaikum, baik itu kenal atau tidak. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar, ya, mengajak kepada kebaikan, mencegah, melarang kepada kemungkaran dari orang yang membuat mungkar dilarang, dinasihati, ya. Kemudian diajak kepada kebaikan, kemudian bersabar mendapat gangguan, ya. Sabar mendapat gangguan di dalam kita menyampaikan ilmu atau berdakwah. Kemudian yang selanjutnya itu bukan 5, yang 4, ya. Berakhlak dengan akhlak yang mulia. Sebenarnya dianjurkan dalam nas-nas syariat, ya. Apa akhlak mulia diantaranya? Zuhud, ya, tidak tamak terhadap dunia, secukupnya, qanaah, ya, dermawan, ya, royal, ya, kemudian berwajah ceria, ya, termasuk sedekah, ya, senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Kemudian menahan emosi, ya, bisa menahan diri, bisa menahan gangguan dari masyarakat, ya, karena dianggap, ya, tidak sesuai dengan tradisi masyarakat misalkan, ya, itu harus bersabar. Kemudian sabar menjaga mur'ah, kehormatan, ya. Jadi menjaga kehormatan, jangan sampai orang yang menuntut ilmu atau mencari ilmu, ya, itu tidak memperhatikan adab kesopanan, ya. Untuk menjaga diri dari penghasilan yang rendahan, artinya rendahan di sini adalah haram, penghasilannya haram. Senantiasa wara', ya, menjaga diri dari dosa, khusyuk, ya, tenang, berwibawa, tawadhu', ya, rendah hati, selalu memberikan makanan, isa, mendahulukan kepentingan orang lain, ya, dalam masalah dunia, namun tidak diminta didahulukan, bersikap adil, menempatkan seluruh pada tempatnya, adil, ya, banyak bersyukur, mudah membantu hajat orang lain, ya, mudah memaafkan atau memanfaatkan kedudukannya untuk kebaikan, dan lemah lembut terhadap orang yang miskin, kemudian juga akrab dengan tetangga, ya, tidak mengisolasi diri, ya, dari bersosialisasi dengan tetangga, itu termasuk akhlak yang mulia. Yang keenam atau yang kelima, ya, senantiasa menunjukkan pengaruh rasa takut kepada Allah dalam gerak-geriknya. Tadi semakin dia berilmu, semakin takut kepada Allah. Itu juga pakaiannya, itu mencerminkan dari cara hidupnya. Dan yang keenam, ya, ini ketujuh tapi sebenarnya keenam, senantiasa merutinkan adab Islam, yang biasa adab Islam, dari dalam perkataan atau perbuatan, dari yang nampak ataupun tersembunyi, seperti baca Al-Quran rutin, ya, ada tanpa Al-Quran, berzikir mau, ya, mau makan, ya, mau tidur, ya, mau pergi keluar rumah, semua dibaca doa-doanya, ya, zikirnya. Kemudian doa pagi petang, ya, yang biasa disebut dengan al-maksurat atau yang lainnya, ya, pagi dan petang, yang sesuai dengan ajaran Nabi. Ibadah sunnah, senantiasa berbanyak sholawat, ya, dan lain sebagainya. Ini yang harus dipertahankan ataupun yang harus dibiasakan oleh para pencari ilmu. Yang kedelapan, membersihkan, atau yang ketujuh, membersihkan dirinya dari akhlak tercela, ya, dari penyakit hati seperti hasad, dengki, iri, ya. Ada orang misalkan teman beli sepeda, kita pengen, ya, sebenarnya iri, dengki, ya, sampai menginginkan supaya sepeda orang lain hilang. Nah, ini juga termasuk sudah dengki yang stadium 4, gitu, ya. Kemudian riya ini ingin dipuji, ya, ujub, bangga terhadap amalnya, ya, meremehkan orang lain, dendam, benci, marah, bukan karena Allah, ya, berbuat curang, sum'ah, ingin dengar kebaikannya, pelit, bicaranya kotor, sombong, enggan menerima kebenaran, tamak, angkuh, ya, merasa tinggi, berlomba-lomba dalam dunia, mudahana,
ridho dengan kemungkaran yang ada di sekitarnya, menampakkan dia sendiri seorang yang baik, cinta pujian, ya, tidak pernah melihat aib diri, ya, sibuk mengurusi aib orang lain, fanatik golongan, ya, takut dan harap selain kepada Allah, ghibah ini menggunjing, membicarakan orang, kejelekan orang lain, ya, namimah, mengadu domba, ya, atau provokasi, memfitnah orang, berdusta, berkata jorok, ini semuanya ya perbuatan yang buruk, ya, penyakit hati, kita harus menghindarinya. Yang kesembilan, menjauhkan diri dari segala yang rawan mendatangkan tuduhan serta tidak melakukan hal yang menjatuhkan muruah. Jadi jangan perbuatan yang bisa menjatuhkan kehormatan diri, ya, atau bisa orang lain berprasangka buruk kepada kita. Yang ke-10, zuhud terhadap dunia atau anggap dunia itu kecil. Ya, terlalu bersedih dengan hilangnya dunia, sederhana dalam makanan, pakaian, perabotannya. Jadi tetap bermewah dalam dunia, ya, dan menganggap dunia itu kecil. Maka Rasulullah menganggap bahwasanya dunia itu lebih rendah, lebih hina daripada bangkai kambing. Kata Rasulullah, ya. Karena dunia tidak ada nilai di sisi Allah, ya. Dunia itu. Kemudian menjaga jarak dengan para penguasa dan hamba-hamba dunia dalam rangka menjaga kemuliaan ilmu. Jangan sampai orang yang berilmu justru yang merendah kepada penguasa, ingin menjilat penguasa, itu nggak boleh. Nah, itu bisa merendahkan derajat ilmu. Orang yang berilmu tidak boleh, ya, menjilat kepada para penguasa atau pemimpin atau, ya, presiden, raja, ya. Kemudian 12 atau 11, ya, sangat-sangat menjauhkan diri dari perkara bid'ah, ya. Jadi, perkara bid'ah adalah hal-hal yang baru, ya, yang dilakukan yang dalam hal ibadah yang tidak bersumber dari Nabi, ya. Orang yang melaksanakan atau mengamalkan bid'ah ini amalnya tidak diterima, ya, karena tidak berasal dari ajaran Nabi, itu dibuat sendiri, ya. Dan selanjutnya perhatian dan fokus utamanya pada ilmu. Jadi rajin, ya, ataupun fokus pada ilmu, ya, belajar tentang ilmu. Pelajari apa saja yang merusak amal, kemudian menjauhinya. Jadi, ya, mengetahui keburukan supaya kita jangan terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Maka makan makanan yang kadar, yang sedikit dari makanan yang halal, ya. Jadi makan yang halal, jangan yang subhat yang tidak jelas, apalagi yang haram. Jadi kalau subhat ini yang tidak jelas halal haramnya, itu harus dijauhi, apalagi yang haram, ya, harus dijauhi benar-benar. Karena daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka tempat yang cocok adalah neraka. Maka neraka akan membakarnya. Banyak makan akan menyebabkan kantuk, lemah, ya, akal, loyo, dan malas, ya. Jadi jangan terlalu banyak, ya, makan, ya, yang biasa, ya, sederhana. Mempersedikit makan makanan yang bisa menyebabkan lemah akal, ya. Tadi, ya, makan yang menguatkan, dan banyak makan yang menguatkan akal, susu, ya, stokka, kismis, dan lainnya, ya. Mempersedikit waktu tidur, ya. Jadi 8 jam saja, jangan lebih, ya. Kemudian juga senantiasa bersungguh untuk menyibukkan diri dengan ilmu, baik dengan membaca, menelaah, menghafal, mengulang belajar, atau mendengarkan kajian-kajian ilmu, ya. Sangat banyak sekali medianya, di medsos, ya, di YouTube dan sebagainya, banyak, ya. Aktivitas yang lain dan juga yang bermanfaat, aktivitas yang bermanfaat, ya, yang bisa mendukung ilmunya. Kemudian bersungguh-sungguh untuk bersuci dan dari hadas dan najis. Jadi seperti berwudu atau istinja atau cebok yang benar, ya, jangan sampai
tidak benar. Nanti sholatnya juga tidak benar kalau bersucinya tidak benar. Ya. Kemudian bersih badan pakaian, ya. Kemudian memakai parfum, ya, minyak wangi. Ya. Dan ketika menghadiri majlis ilmu terutama itu harus bersih pakaian badan, ya. Karena itu salah satu cara memuliakan ilmu. Dia membersihkan diri, memikirkan, merenungkan yang ingin disampaikan sebelum diucapkan agar terjatuh dalam kesalahan. Jadi sebelum ia berkata, ya maka ia pikirkan dulu, ya. Pikir sebelum berkata. Ya. Tidak bersikap sombong, ya, dengan enggan mengambil ilmu daripada orang yang lebih rendah. Jadi ilmu dari mana saja, ya. Kalau itu benar, ya, yang berdasarkan adalah qala Allah wa qala Rasul, maka kita terima. Ya. Tidak malu bertanya tentang masalah yang belum diketahui. Tadi ya harus pede. Taat kepada kebenaran dan rujuk kepada kebenaran ketika keliru. Ketika kita mengatakan sesuatu dan keliru, maka kita harus mengakuinya, mengoreksi. Ya. Meninggalkan debat kusir, argumentasi, kecuali debat yang mencari kebenaran. Ya. Kalau debat kusir yang mencari kemenangan, maka dihindari. Membersihkan hati dari kotoran hati agar hatinya menerima ilmu dengan baik, ya. Karena ilmu hanya bisa didapatkan dengan ketaatan dan kemaksiatannya. Kemudian memanfaatkan dengan baik waktu-waktu senggang, ya, dimanfaatkan waktu-waktu tersebut, jangan sampai digunakan untuk yang tidak bermanfaat. Yang 30 juga sama itu, ya. Jadi menggunakan waktu dengan sebaik mungkin dan menghindari penghalang-penghalang dari ilmu. Kemudian beristirahat tadi, ya, dari segala macam, ya, yang menghindari yang subhat dari, ya, pakaian, makanan dan yang lainnya. Mengurangi sikap terlalu banyak bergaul, ya, terutama dengan orang yang banyak main-main, ya. Jadi jangan terlalu banyak main, ya. Sekedarnya saja bermain, jangan terlalu banyak bergaul, bermain dengan yang apalagi teman yang tidak benar, yang tidak baik, ya. Itu bisa mengurangi ilmu. Sikap ilm, tenang, hilm, ya. Dan hati-hati serta senantiasa sabar. Kemudian hendaklah senantiasa bersemangat, ya, ketika mencari ilmu, menjadikan aktivitas mencari ilmu sebagai rutinitas, ya. Kita harus rutin, ya, cari ilmu. Hendaknya memiliki cita yang tinggi untuk akhirat. Dari cita-cita kita yang paling tinggi adalah masuk surga, ya. Karena itulah kesuksesan yang paling sejati. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah orang-orang yang sukses. Orang yang sukses adalah orang yang dijauhkan dari neraka dan masuk surga. Itu orang yang sukses. Kalau di dunia sukses itu sukses yang kecil. Sukses yang sejati adalah nanti ketika masuk surga dan tidak dihindarkan dari neraka. Tidak berpindah ke kitab lain. Nah ini, tidak berpindah ke kitab lain, ya, sebelum menyelesaikannya. Jadi kita bertahap, ya. Ketika kita belajar bertahap dari kitab yang satu ke kitab yang lain. Tidak mempelajari pelajaran yang belum dimampui. Belajar dari sesuatu yang sesuai dengan kemampuan. Selektif dalam mencari guru yang mapan ilmunya. Dan juga upayanya dikenal istiqomah, ya. Kemudian memandang gurunya dengan penuh kemuliaan, penghormatan. Jadi menghormati guru sangat penting, ya. Supaya ilmunya berkah, maka kita harus menghormati guru, ya. Karena beliau yang guru ini orang yang menyampaikan ilmu kepada kita, maka kita harus hormati. Itu bentuk dari penghormatan pada ilmu adalah menghormati yang mempunyai ilmu, ya. Memahami hak guru maksudnya
kita berkewajiban ya tahu ya, kewajiban kita kepada guru ya. Kemudian ingat tentang jasa guru, bertawadhu ya, rendah hati di hadapan guru, dan senantiasa mencari keridhaan gurunya ya. Merendahkan diri ketika ingin mengkritik gurunya atau memperbaiki saran gurunya, tidak mendahulunya dalam berpendapat dan berkonsultasi pada guru dan tidak keluar dari arah-arahannya. Kemudian memuji ceramah dan jawaban-jawaban guru baik ketika ada gurunya ataupun tidak ada, menghormati guru dengan penuh pengagungan, senantiasa mengikuti arahannya baik ketika beliau masih hidup maupun sudah wafat. Senantiasa mendoakan guru ya, dan membantah orang yang menggibah guru ya. Berterima kasih kepada guru atas ilmu dan arahannya ya. Bersabar dengan sikap keras dari guru atas atau terhadap akhlak buruknya, dan hal-hal ini hendaknya tidak membuatnya berpaling dari belajar ilmu ya. Dan akidah yang lurus dari gurunya. Jadi guru dalam memberikan pendidikan juga ya, ada yang menggunakan istilah penghargaan dan hukuman ya. Jadi hukuman ini adalah untuk pendidikan terhadap anaknya, anak didiknya ya. Bersegera untuk menghadiri majelis ilmu atau masuk kelas kalau di sekolah ya. Sebelum gurunya hadir, harus siswa dulu yang hadir. Dan menghadiri majelis guru di luar majelis ilmu yang diampunya, sesuai atas izinnya. Jadi tidak boleh kita masuk kelas orang lain ya. Kalau kelas sendiri aja ya, ada jam, ada belajar ya. Hendaknya menurut gurunya dalam keadaan penampilan yang sempurna, hatinya tidak sibuk dengan hal-hal yang lain, jiwanya lapang, pikiran juga jernih, bukan sedang mengantuk ya. Kemudian tidak meminta gurunya untuk mengajar kitab di waktu yang menyulitkan beliau ya. Jadi tidak ada waktunya di sekolah ya, kecuali kalau waktunya lapang ya. Boleh kita di luar sekolah, boleh belajar. Tapi kalau waktu-waktu yang sibuk ya, yang gurunya itu lagi sibuk, lagi ada keperluan dengan keluarganya, itu hindari. Tidak, jika menghadiri majelis ilmu namun gurunya belum datang, maka tunggulah ya. Jangan kalau misalkan di kelas ya, guru belum datang, jangan ribut ya. Jangan bergentayangan ya. Jangan keluar masuk ya. Jadi harus standby di dalam ruang kelas. Kemudian duduk di majelis ilmu ya, di kelas dengan penuh ya, tawadhu ya, khusyuk. Kemudian maksudnya tidak boleh ribut ya, perhatiannya fokus kepada apa yang disampaikan oleh guru ya. Kemudian tidak bersandar kalau misalkan mendengarkan ilmu di masjid ataupun di atau khutbah ya, sedang khutbah ya, nggak boleh bersandar ya, harus ada tiang ya, harus fokus, karena bersandar itu menandakan dia malas ya. Jadi fokus ya untuk memandang guru, yakni mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru ya, berusaha untuk memahami apa yang disampaikan oleh guru, apa yang dipelajari dari apa yang disampaikan, ilmu yang disampaikan oleh guru harus kita benar-benar perhatikan dan kita usaha mempelajari. Tidak menengok ke arah lain ya, tidak tengok-tengok ya, tidak menghiraukan suara lain selain suara guru, tidak meluruskan ataupun ya, meluruskan kakinya, tidak menutup mulutnya ya, tidak memangku dagunya ya. Jadi pokoknya dengan cara duduknya harus sopan ya, penuh penghormatan terhadap guru ya.
tidak membunyikan dahaknya, ya, tidak banyak bergerak-gerak, ya. Pokoknya yang bisa mengganggu konsentrasi kita hindari, ya. Mengganggu konsentrasi guru dan juga para penuntut ilmu lainnya, yang kita harus hindari. Tidak meninggikan suara tanpa kebutuhan, tidak bicara kecuali darurat. Jadi jangan meninggikan suara di atas suara guru, ya. Tidak tertawa terbahak-bahak, kecuali ya, ketika kagum, ya. Dan jika tidak kuat menahan tawa, hendaknya tersenyum, ya. Kemudian yang selanjutnya, ketika bicara pada guru, hendaknya menghindarkan diri dari gaya bicara yang bisa digunakan kepada orang yang umum, ya. Jadi beda kita cara gaya bahasanya kita terhadap guru dengan teman kita sendiri, jangan disamakan, ya, harus sopan, ya, terhadap guru. Jika gurunya terpleset lisannya dan gurunya menjelaskan perkara yang agak vulgar, jangan menertawakan, ya. Jadi kalau ada kesalahan ucap dari guru jangan ditertawakan, so diberitahu saja, ya, tidak usah dibertawakan. Tidak mendahului gurunya dalam menjelaskan suatu masalah atau dalam menjawab pertanyaan. Kalau tidak diizinkan, ya, tidak dipersilakan, jangan bertanya, jangan menjawab seenaknya, tapi harus dengan izin dari guru. Yang terakhir, tidak memotong perkataan guru atau mendahulunya dalam berbicara, dalam pembicaraan apapun. Nah ini, ya, beberapa adab dari para murid, siswa mencari ilmu, ya, atau muta'allim, agar ilmu yang ia peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Demikian. Maaf, wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.